Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada mata pelajaran kimia. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi ikatan kimia pada pertemuan yang lalu. Pada pertemuan kemarin kita sudah mempelajari tentang ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan logam. Ikatan ion terbentuk melalui transfer atau serah terima elektron. Ikatan kovalen terbentuk melalui penggunaan elektron bersama, sedangkan ikatan logam terbentuk karena adanya lautan elektron. Kemudian, perbedaan ikatan ion dan ikatan kovalen berdasarkan selisih harga elektronegativitasnya. Untuk ikatan ionik itu memiliki elektronegativitas lebih dari 1,7 unit, sedangkan pada ikatan kovalen memiliki elektronegativitas kurang dari 1,7 unit. Ini adalah tabel harga elektronegativitas. Bisa dilihat contohnya H memiliki elektronegativitas 2,20, Mg 1,31, dan yang lain juga begitu. Kemudian pada pertemuan kemarin kita sudah mempelajari tentang ikatan kovalen. Ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi antara dua atau lebih atom-atom non-logam dengan pemakaian elektron secara bersama. Jadi, untuk ikatan kovalen ini, elektronnya digunakan bersama untuk berikatan. H dan H ini memiliki satu elektron dan satu elektron. Kedua elektron ini digunakan bersama untuk berikatan. Kemudian jenis-jenis ikatan kovalen itu ada 3. Yang pertama ikatan kovalen nonpolar, ikatan kovalen polar, dan ikatan kovalen koordinasi. Yang pertama adalah ikatan kovalen nonpolar, yaitu atom yang berikatan memiliki elektronegativitas yang sama. Ini adalah contohnya H. H memiliki elektronegativitas 2,20, bisa dilihat di tabel. Kemudian ini juga sama. Atom H ini bisa berikatan karena elektronegativitasnya sama. Begitu juga dengan F, O, dan N. Kemudian jenis ikatan kovalen yang kedua adalah ikatan kovalen polar, yaitu atom yang berikatan memiliki elektronegativitas yang berbeda. Contoh, H dan F ini memiliki elektronegativitas yang berbeda. H elektronegativitasnya 2,20, sedangkan F memiliki elektronegativitas 3,98. Ini bisa berikatan karena elektronegativitasnya berbeda. Begitu juga dengan N dan H, ini elektronegativitasnya juga berbeda. H dan O, karbon dan Cl, ini elektronegativitasnya juga berbeda. Kemudian jenis ikatan kovalen yang ketiga adalah ikatan kovalen koordinasi, yaitu elektron yang digunakan bersama berasal dari satu atom saja. Seperti contoh ini. N ini bisa berikatan dengan B, tapi hanya elektron N saja yang digunakan untuk berikatan dengan B. Hasilnya seperti ini. Kemudian yang bawah N bisa berikatan dengan H. Kenapa ini tidak bisa langsung berikatan seperti ini? Karena H sudah ada plus, artinya H ini sudah mendonorkan satu elektronnya. Kemudian tidak bisa berikatan langsung seperti ini. Bisa ditulis ini plus atau dipanah seperti ini. Kemudian jenis-jenis ikatan kovalen itu ada yang tunggal, ada yang ganda, ada yang rangkap 3. Ini yang contoh
ikatan kovalen rangkap 1 atau disebut dengan ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen ganda atau rangkap 2. Ini adalah ikatan kovalen rangkap 3. Kemudian karakteristik dari ikatan kovalen. Pertama, memiliki titik lebur yang tinggi. Kedua, dalam fase padat tidak dapat menghantarkan arus listrik. Berarti dalam fase cair ikatan ionik bisa menghantarkan arus listrik. Kemudian senyawa ionik keras namun rapuh. Yang keempat, dapat larut dalam pelarut polar. Kemudian karakteristik dari ikatan kovalen. Yang pertama, dalam keadaan padat, gas dan cair tidak dapat menghantarkan listrik kecuali beberapa senyawa kovalen polar. Berarti yang bisa menghantarkan listrik itu beberapa dari senyawa kovalen polar. Sedangkan senyawa kovalen nonpolar atau koordinasi tidak bisa menghantarkan listrik. Yang kedua, umumnya tidak larut dalam pelarut polar, namun dapat larut dalam pelarut nonpolar. Yang ketiga, senyawa kovalen polar dapat larut dalam air. Kemudian karakteristik dari ikatan logam. Pertama, berbentuk padat. Berarti kalau yang tidak padat itu bukan termasuk ikatan logam, bisa termasuk ikatan ionik atau ikatan kovalen. Yang kedua, mudah ditempa atau ulet. Yang ketiga, dapat menghantarkan listrik dan panas. Yang keempat, titik laleh dan titik tidih yang tinggi. Yang kelima, mengkilat. Baik, itu tadi materi pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Terus belajar, terus menggapai cita-cita. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.